Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devina Syifatul Baru, mahasiswa dengan NIM 1102623020, Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Jadi, di video kali ini saya akan mewawancara orang di sekitar saya tentang bagaimana pengetahuan atau pendapat mereka tentang anak dengan autisme. Nanti saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada mereka. Jadi langsung saja kita ke wawancaranya. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa, terus pekerjaannya apa? Oke, nama saya Fendi, kerjanya ya sebagai supir ojol. Jadi saya mau nanya-nanya sedikit tentang pandangan Bapak bagaimana ke anak autisme. Boleh ya Pak? Boleh. Langsung aja, yang pertama itu Bapak tahu nggak sih apa itu anak autisme? Keterbelakangan mental kalau nggak salah ya. Ya. Ya itu sih. Oh ya. Terus selanjutnya, menurut Bapak anak autisme itu bisa menular atau enggak? Misalkan kan kayak masih ada orang tua yang bilang jangan deket-deket dia karena dia autis, nanti ketularan loh gitu. Enggak sih, kalau saya sih enggak. Sama sekali enggak. Kalau saya sih. Terus kalau menurut Bapak nih, autisme itu bisa sembuh atau tidak? Tergantung pengobatannya juga sih, tapi intinya sih 50-50 ya. Iya, ya. Menurut saya ya. Iya, Kalau dokter saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Terus selanjutnya, menurut Bapak anak autisme itu lebih baik sekolah di sekolah reguler itu sekolah biasa atau sekolah luar biasa? Sekolah luar biasa karena di situ banyak faktor pendukung ya. Kalau untuk autism itu banyak kebutuhan yang lebih. Terakhir nih Pak, gimana pandangan Bapak tentang orang tua yang belum bisa menerima anaknya kalau anaknya itu autisme? Maksudnya gimana nih? Kayak masih nolak, aduh anak gue kenapa autis, gue nggak mau ngurusin gitu. Pandangan saya ya kayaknya kalau itu sih bingung deh ya. Maka orang tua kan harus menerima semua apa ya istilahnya ya, mau anaknya apa. Iya. Iya harusnya malah lebih cenderung apa sih namanya lebih besar. Bersyukur aja Ya, gitu ya. bersyukur karena kan memang ada kelebihan juga biasanya. Iya. Segitu aja. Makasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu, namanya siapa, terus pekerjaannya apa? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani. Pekerjaan saya seorang ibu rumah tangga. Ya, jadi saya mau wawancara. Saya punya 5 pertanyaan. Nanti Ibu boleh bantu jawab ya. Boleh. Langsung aja ya Bu ke yang pertama. Yang pertama itu, Ibu tahu nggak sih apa itu anak autisme? Autisme. Saya tahu anak autisme itu anak yang kekurangan mental ya, dalam segi mentalnya ya. Itu kekurangannya. Terus lanjut yang kedua, menurut Ibu autisme itu bisa nular nggak sih? Misalkan dari anak satu ke yang lain. Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh suka bilang jangan deket-deket sama dia, nanti ketularan. Ke anak autis suka bilang gitu. Oh enggak sih, kalau menurut saya sih enggak deh. Itu kebetulan kebanyakan sih kayak saya tahu ya, itu anak yang apa autisme itu ya, itu kebanyakan sih dari lahir ya, sejak lahir. Jadi kalau dibilang menular itu enggak. Terus selanjutnya, kalau menurut Ibu nih bisa sembuh nggak tuh kalau anak autisme itu? Anak autisme sebenarnya ya kalau menurut saya sih mungkin sembuh total ya, enggak ya. Tapi kalau memang untuk apa namanya dia seperti anak normal lagi itu juga tidak. Tapi dengan dia melatih dan mungkin dengan dia disekolahkan dengan sama seperti anak-anak yang lain, mungkin diperlakukan juga seperti anak-anak yang normal yang lain, itu bisa membantu mereka anak-anak autisme itu bisa seperti anak-anak yang normal gitu. Terus selanjutnya menurut Ibu kalau
anak autisme itu lebih baik sekolah di sekolah reguler atau sekolah biasa atau di sekolah luar biasa SLB? Menurut saya sih sekolah di SLB aja kali ya. Karena kan dia memang kan ada kekurangan di mentalnya gitu ya. Jadi biar dia tidak ada merasa mungkin canggung atau seperti dia minder gitu. Jadi memang dia lebih baik di sekolah yang sekolah luar biasa itu. Kan juga kan kurikulumnya juga sama Bu, tapi memang ada kelebihannya ya di cara mengajar. Ya itu aja sih sebenarnya. Terus yang terakhir nih Bu, gimana tanggapan Ibu tentang orang tua yang belum bisa menerima bahwa anaknya itu merupakan seorang autisme? Tanggapan saya sebenarnya ya sebagai orang tua ya, saya juga orang ibu ya. Ya mungkin memang kalau di apa ya, dibilang mau jujur mungkin kita ada rasa minder juga ya. Tapi kalau memang kita memang kita percaya sama yang kuasa, sama yang pencipta, sama Allah ya, ya kita nggak boleh seperti itu ya, kita memang harus menerima gitu kan ya. Dan justru kalau orang tua itu merasa dia bisa menerima anak itu seperti anak-anak yang lainnya, mungkin dengan cara itu malah justru bisa cepat membantu anak itu, ibarat kata bisa rasa percaya diri sama anak itu mungkin akan timbul gitu ya. Jadi tidak disamakan lah, tidak boleh dibeda-bedakan gitu ya. Makasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Cukup sekian video wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.